Nah, kita kembali lagi ke sekolah SMKN 1 Subang ini, dan sebelum pembelajaran dimulai, maka kita harus punya impian kelas. Kelas ini kan kelas baru ya, ruangan ini Pak. Impian kelas kita di sini harus menjadi kelas yang nyaman. Nah, untuk itu kita rubah peraturan atau tata tertib, namanya kita rubah menjadi apa? Kesepakatan dan keyakinan. Contohnya begini. Apabila pengendara motor itu menggunakan helm, tujuannya untuk apa? Itulah nilai-nilai keyakinan atau kebajikan yang baik, keselamatan. Yang kedua, apabila kita yang melakukan sesuatu, makan, kita mencuci tangan. Tujuannya untuk apa? Kebersihan dan kebersihan. Yakin itu? Yakin kan? Kalau kita mencuci, maka untuk mencegah dari penyakit, itu berubah jadi kesehatan. Nah, bagaimana menciptakan kelas kita yang nyaman, kelas kita yang diimpikan seperti kita berubah peraturan-peraturan bukan dibuat oleh Bapak, tapi kita buat keyakinan bersama, kesepakatan bersama. Contohnya apa? Coba ada yang tahu? Misalkan untuk membuat impian kelas kita. Kebersihan. Dengan kebersihan perlu kita sepakati supaya bersih. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang tahu? Tiket kelas harus berjalan. Selama ini kan sudah buat jadwal tiket? Sudah. Jadwal tiket itu harus berjalan, berarti kita yakin kalau jadwal tiket dijalankan, maka akan jaga kebersihan. Kalau sudah jadwal tiket berjalan, ada masalah lagi, contohnya apa? Pakai sepatu kelas, Pak. Pakai sepatu di kelas, meskipun di tiket ada, tapi kalau pakai sepatu di kelas yang kotor tidak dilakukan, misalkan pakai sama aja, tidak baik. Apalagi kebersihan dulu. Pas kaki, Pak, mau Pak. Nah, jangankan mungkin kenapa kalau kaki tahu itu mengganggu? Enggak. Mau, Bang, mau. Diri sendiri nyaman, tapi orang lain sudah mengganggu orang. Iya, Pak. Kalian sudah dewasa. Apalagi untuk kebersihan? Buang sampah di ruang itu bagus. Mau kecil atau besar, Pak? Apa? Kecil. Ya, mau besar sampahnya mau. Boleh nanti kalau menjawabnya sambil ini ya, biar ini gitu. Enggak, ini ngomong, itu ngomong. Oke, kebersihan kita sepakat. Jangan buang sampah di kelas, maupun kecil atau besar bentuknya atau kecilnya. Terus apa lagi? Tadi piket dijalankan, sepatu di sudah 3, satu lagi.
kembali. Kalau ada silakan. Duduk kembali. Coba dikitar ya. Setuju kita jaga kebersihan? Setuju. Bagus. Kedisiplinan? Setuju. Bagus sekali kedisiplinan. Ada lagi kedisiplinan. Oh ini jadi kebersamaannya jangan egois. Dilarang bentak-bentak ngomong saat belajar. Nah, bagus. Itu nggak nyaman. Pak, saat sedang belajar jangan main HP. Setuju ya? Kita lagi. Kelas yang tenang, tidak berisik. Nah, ketika ada guru namanya diam, maksudnya diamnya kita aktif, tapi aktifnya yang menarik gitu. Jangan menariknya gitu. Yang itu kita baca. Dan ini poinnya. Piket kelas, buang sampah pada tempatnya, baju harus rapi, tugas dikerjakan, mendengarkan guru saat belajar, keamanan, tidak mencuri pulpen. Nah, ini jadi kebiasaan. Kamu bawa pulpen, ini nilai keburukan yang harus kita hindari, hilangkan. Tidak membuli teman, jangan saling mengejek. Belum tentu teman kita ini yang diejek ini orang yang akan berhasil yaitu. Kita baca lagi yang ini. Bila mau keluar harus ingin terlebih dahulu, betul. Banyaknya buang sampah. HP dimatikan saat belajar di kelas. Nanti kita sepakati gimana? Kita sepakatinya gimana ya? Nah, kalau yang aku hampir sama, jangan berisik dan tidak ada yang saling ambil barang orang lain. Harus saling tolong menolong bila ada kesusahan. Nah, itu benar poinnya. Saling menyampaikan, Pak. Jangan kejelekannya. Makan minum izin. Kita tentukan waktunya. Kita sepakati. Baik, nanti yang ini kita pilih, kita buat di apa? Di karton. Kita buat poin-poin aja: disiplin, kebersihan, keamanan, kebersamaan. 4 ya. Jadi kita akan buat. Terima kasih untuk kali ini. Minggu depan kita buat kesepakatan selanjutnya dari TPR di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian semuanya, kita lanjutkan ke plano di sini, keyakinan kelas kita. Kalian sudah menuliskan hasil pendapatnya kebersihan. Tolong nanti dijabarkan kembali oleh kelompok. Ada kedisiplinan. Di sini tidak waktu belajar, jangan main HP. Ini nanti
kedisiplinan, saya akan membacakan Hasil diskusi ya. yang keras ya. Yang pertama, Pertama, datang ke sekolah tepat waktu. 2, masuk ke kelas tepat waktu sesudah istirahat. 3, ketika guru menerangkan tidak boleh main HP. 4, seragam harus rapi, baju tidak boleh dikeluarkan. 5, tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas. 6, ketika guru sedang menerangkan tidak boleh mengobrol. 7, salam ketika masuk kelas. 8, kalau mau keluar kelas izin terlebih dahulu. 9, jangan mencoret-coret meja. 10, tidak memakai topi di dalam kelas. 11, bahasa harus sopan. keyakinan kelas 10 TPM 3 sudah kalian tulis dan komitmen untuk kita bersama dilaksanakan. Di sini ada poin kedisiplinan, perizinan, saling tolong menolong, kebersihan, pelaksanaan pembelajaran, dan sama juga kebersihan. Ini harus segera diterapkan oleh kita semua. Apakah kalian siap? Ya. Ya, itulah keyakinan kelas kita supaya tertib, nyaman, dan tidak ada hal yang saling dirugikan. Sekian keyakinan kelas TPM 10-3. Begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Setelah direstitusi oleh Pak Hari, saya sadar dan menyesal atas perilaku saya. Dari yang kurang baik, saya akan berubahnya kembali menjadi lebih baik. Dan saat pengerjaan dan saat Pak Hari memberikan tugas, saya akan mengerjakannya tepat pada waktunya. Saat pelajaran Pak Hari ataupun kepada guru-guru yang lainnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023. Saya memiliki satu tugas di mana selaku CGP calon guru penggerak angkatan 7 untuk memberikan aksi nyata dalam modul 1.4 budaya positif. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya bisa hadir dalam kesempatan ini, terutama bisa menyempatkan waktunya untuk kegiatan ini. Tidak lain bukan menggurui Bapak Ibu, tetapi ini hanya untuk diskusi kita ke depannya, yang saya lakukan ataupun yang sudah saya lakukan ataupun yang program berikutnya. Baik Bapak Ibu guru semuanya, ini aksi nyata ini saya baru modul 1.4. Semua modulnya itu ada 4 modul. Modul 1 itu dimulai dengan 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai-nilai guru penggerak, 1.3 visi sekolah, dan ini 1.4 budaya positif. Lanjutkan ini mungkin 1.1, 1.2, 1.3 itu dirangkum saja di kegiatan 1.4, dikoneksikan materinya. Ini aksi nyata budaya positif yang saya lakukan adalah pembuatan kesepakatan kelas bersama semua warga kelas. Kesepakatan kelas ini saya lakukan di kelas 10 TM3, jurusan Teknik Mesinkan SMKN 1 Subang. Yang kedua adalah restitusi terhadap siswa, dan yang ketiga ini pembebasan budaya positif terhadap rekan sejawat yang ada di SMKN 1 Subang. Berikutnya latar belakangnya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah itu harus menjadikan murid yang memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui Merdeka Belajar. Untuk itu sekolah sudah semestinya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Salah satu faktor untuk mewujudkannya adalah dengan penanaman budaya positif. Penanaman budaya positif dapat dirancang dengan cara membuat keyakinan kelas. Ini salah satunya. Keyakinan kelas dibuat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal yang melekat pada keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas dibuat dengan mempertimbangkan nilai kebajikan universal yang melekat pada keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati bersama untuk menumbuhkan karakter yang merajuk pada profil pelajar Pancasila dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dimanapun murid berada. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif. Itu yang menjadi latar belakang mengapa keyakinan kelas akan menjadikan budaya positif di kelas 10 TM3. Ini juga masih latar belakangnya. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya tersebut diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila.
memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Nanti akan ada gambaran bagaimana cara memberikan kesadaran terhadap murid. Mewujudkan murid yang memiliki karakter positif dengan profil pelajar Pancasila. Ini tujuannya budaya positif sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui keyakinan kelas yang disepakati bersama. Mewujudkan keberanian murid dalam mengemukakan pendapat tentang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini adalah murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran sendiri. Poin utamanya intinya dari sini. Dengan kesepakatan bersama dengan murid yang dibuat oleh murid juga akan tumbuh kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Itu inti dari tolak ukur keberhasilan ini. Akan terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik yang sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Ini berkoordinasi, limitasi itu waktu ya, alur waktu kegiatan, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanam budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengibasan pada rekan-rekan sejawat. Membuat keyakinan, ini membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas, melakukan kegiatan pengibasan pada rekan-rekan sejawat. Nah, inilah mungkin kegiatan yang hari ini kita lakukan. Oke. Jadi berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas masing-masing. Ini baru satu kelas, belum satu sekolah. Itu perlu koordinasi yang lebih luas lagi, koordinasinya dengan kepala sekolah, wakas semuanya. Itu baru satu kelas kita memulainya. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah disepakati. Pasti dukungan-dukungan harus sinergi antara pimpinan dengan yang kita yang pelaksana di bawah itu harus sama. Sarana dan prasarana untuk memudahkan budaya positif di sekolah, memanfaatkan kekuatan ketersediaan sarana dan prasarana. Inilah investasi yang ada di masing-masing sekolah. Investasi itu bukan berupa materi. Investasi itu pikiran, kekuatan-kekuatan dari masing-masing guru, kemampuan guru itu adalah satu investasi yang sangat luar biasa, akan memberikan dampak yang baik. Memanfaatkan potensi yang ada di sekolah, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah dan sebagainya. Itu yang saya ingin sampaikan, dan Bapak dan Ibu boleh menyimak hasil dari pembuatan keyakinan kelas di TM3. Ya, maksud dari keyakinan ini seperti ini, Bapak Ibu. Awalnya itu kita selalu mengatakan peraturan, gitu ya. Sekolah itu peraturan. Maka kita persepsinya kita rubah
menjadi satu keyakinan. Contohnya keyakinan itu seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu jawabannya. Nah, itu ya. Ya, kita yakin bahwa saat kita menggunakan helm terjadi sesuatu itu bisa dampaknya keselamatan. Yakin kan kita itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat gitu. Keyakinan itu seperti apa? Yakin. Mungkin ada yang bisa menjawab. Betul sekali. Betul ya. Nah, nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila salah satunya ini. Poin-poinnya. Ini aksi dari saya mencoba untuk buat satu keyakinan kuasis 10 saya 3. Ya, awalnya memberikan gambaran apa itu yang keyakinan kelas, karena mungkin di benak pikiran dari kita juga masih awam ya Pak, nama keyakinan kelas itu banyaknya peraturan-peraturan kelas gitu. Karena ya mulai saya udah menerapkan peraturan di kelas juga, itu belum menjadi keyakinan. Jadi saya memberikan satu gambaran pada siswa, kelas ini harus nyaman, kelas ini harus menyenangkan, kelas ini menjadi impian kelas yang sangat baik untuk belajar gitu. Nah, bagaimana pendapat kalian untuk menciptakan suasana tersebut? Itu diangkat ke anak itu seperti itu. Jadi anak akan memberikan pendapatnya. Anak memberikan pendapatnya tidak ditulis diungkapkan langsung, tapi mereka menulis di memo. Saya next saja ya, ini hanya memang mereka sudah mulai dapat gambaran. Mereka menulis per individu ini pendapat-pendapat mereka, karena masing-masing ini ini namanya berpihak pada politik seperti ini. Memberikan pendapat sendiri, mengungkapkan sendiri tanpa ada tekanan apapun. Mereka berpikir sendiri saja, hanya dikasih satu gambaran. Banyak sekali yang mereka tulis itu kata-kata yang memang menurut mereka ini perlu perubahan gitu di kelasnya gitu. Gitu. Dan mereka menempelnya, saya suruh tempel aja di sini pendapat-pendapat mereka tentang keyakinan kelas. Nah, siswa ditempel. Tanya, masih pendapat-pendapat ini, Pak, ini kebersihan. Ada hal yang perlu kita rapikan di sini katanya gitu. Kedisiplinan. Dalam waktu belajar dengan main HP yang nulis-nulis seperti itu. Banyak poin di sini, Pak.
Memang mungkin di kejadian ini mungkin sering ditemui oleh bapak dan ibu gitu. Kejadian-kejadian itu tanpa disadari ini anak-anak itu ada yang terganggu, ada yang saya coba kampung ini semuanya gitu. Kalau yang itu salah satunya. Nah, sesi berikutnya yang tadi, poin-poin yang tadi juga kita diskusikan kembali. Poin kebersihan disiplin itu saya bagi kelompok kembali. Silakan poin disiplin itu apa yang harus dijabarkan kembali gitu. Disiplin bagian apanya. Kita buat kelompok, mereka suruh diskusi. Ini metodenya, buatkan per kelompok. Silakan kelompok ini misalkan untuk sudah dijabarkan nih, ya disiplin Pak katanya. Disiplinnya apa aja? Jangan main HP Pak waktu guru lagi menerangkan. Oke, itu caranya gimana? HP-nya disimpan katanya. Ada matikan HP-nya Pak gitu. Kita harus sepakati, jangan guru yang mentang-mentang kita guru gitu langsung aja ambil HP gitu. Simpan semuanya, nggak bisa gitu. Sekarang itu kita harus memberikan pendapat dulu dengan siswa seperti apa. Nanti konsekuensinya siswa juga yang sadar sendiri. Ini mereka mencoba untuk tuliskan dituangkan semua. Nah ini salah satunya ini kayak komitmen, udah berkomitmen kelas kita gitu. Siswa yang memberikan peraturannya saja, peraturan sendiri. Ya, itu mungkin salah satu saya ambil kesimpulan mana yang harus kita ambil di pelanggan ini atau di poster ini. Saya tempel gitu di kelas itu supaya mengingatkan mereka. Itu Bapak Ibu untuk awal. Itu yang baru keyakinan kelas ya Bapak Ibu, baru sesi 1. Ini sesi 2-nya untuk restitusi. Mungkin ada yang sudah paham. Ini pelaksanaan praktik segitiga restitusi budaya positif. Apa itu restitusi? Nanti segitiga ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini langkah-langkahnya kita bisa sharing nanti bagaimana cara melaksanakan restitusi pada murid apabila murid salah satunya melakukan kesalahan dari keyakinan kelas yang telah kita sepakati gitu. Murid harus di restitusi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kita kembali ke peraturan atau keyakinan yang bukan peraturan, keyakinan yang ini poin-poinnya. Di sini
mahasiswa itu berbuat salah itu tidak apa-apa gitu. Karena mereka proses belajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan usaha seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, Bapak Ibu. Tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bagaimana ini mencari solusi gitu. Tidak usah lagi cari-cari apa siapa yang salah, tapi solusinya gimana aja. Itu dikembalikan kepada muridnya, nanti akan bisa menyelesaikan. Oke. Nah ini kasus yang pertama, anak ini telat. Jujur saja ini telat hampir 2 minggu mengumpulkan tugas. Yang lain itu tepat waktu. Saya mencoba merestitusi. Ini memperlihatkan kenapa temannya sudah tepat waktu. Kesalahan-kesalahannya bagaimana? Dia akan mengungkapkan sendiri. Dia akan memberikan masalah-masalahnya sendiri kenapa gitu. Ini kasus yang kedua. Yang kedua itu anak telat masuk hampir 30 menit. Yang teman-temannya yang itu sudah masuk, ini sudah 20 menit sampai 30 menit baru masuk. Nah, kita coba stabilkan dulu, jangan langsung sikap kita itu sebagai apa gitu ya, marahin bagaimana. Dia juga udah melihat saya juga, karena kedua wah pasti dimarahin. Dia udah lihat aja, gestur tubuhnya juga udah takut kayak gitu. Kita coba kontrol dulu dirinya dengan stabilkan. Gitu. Maaf, suaranya kecil tapi mudah-mudahan nanti. Tanggal 13 Desember 2022, Pak Ari merayakan kendala dalam pengerjaan tugas. Kendala saya yaitu yang pertama terlalu banyak bermain game, yang kedua sampai lupa, yang ketiga malas dalam pengerjaan. Setelah direstitusi oleh Pak Ari, saya sadar dan menyesal atas perilaku saya. Dari yang kurang baik, saya akan berubahnya kembali menjadi lebih baik. Dan saat Pak Ari memberikan tugas, saya akan mengerjakannya tepat pada waktunya dan pelajaran Pak Ari ataupun kepada guru-guru yang lainnya. Itu mungkin restitusi dari saya, bagaimana memberikan kesadaran pada anak supaya anak itu menjadi sadar sendiri, pengakuan sendiri. Nah, sedikit saya kasih tahu, kasih informasi. Ini ada video gambaran lagi. Ini secara aslinya. Ini Bu Dia. Bahwa setiap anak melakukan kesalahan atau bersalah pasti ada tujuannya. Ada tujuan. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan Ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu bisa refleksi bagaimana posisi apakah Ibu dan Bapak pada saat nanti ada suatu kendala bersama murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Dian Gosen dan contoh penerapannya. Ini dicontohkan 5 posisi kontrol itu adalah 1. posisi penghukum. 2. Guru itu cenderung di sini ada posisi penghukum, posisi membuat berat bersalah, Posisi posisi teman, 4.
posisi pemantau, atau monitor. Dan 5. posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita Ini ada saksikan satu kasus kasus Naren yang terlambat siswa yang terlambat tadi 20 menit di sekolah. dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah ini guru dalam posisi penghukum. Dia udah panik pas masuk juga. Ini posisi penghukum. Ini kata-kata yang sering diungkapkan oleh seorang guru. Sini kamu. Nadanya sangat tinggi, gestur tubuhnya udah siap menerkam. Kamu terlambat. Kata-katanya gini. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa? belum juga ngomong. Apa coba? Alasan Tidak kamu dikat. tadi. Kapan sih kamu tidak Oh. terlambat? Mirip Jawa ya. Iya kamu Tidak jadi ada anak. kata-kata siapa kapolnya. Gak ada. Oh, nggak ada. Apa enggak kalau gitu? Baik gitu ya, distribusi tempat. Sana. Kamu keliling lapangan basket. Wah itu langsung. Kenapa saya harus di lapangan basket, Bu? Kenapa? Oh nggak Kamu ngasih. melawan ibu. Nah nggak ngasih Berani alasan sekali apapun. ibunya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Enggak. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi Ya itu. biasanya berbicara dengan Ini nada penghukum itu mengerti nunjuk-nunjuk. menunjuk-nunjuk Nah inilah dan kita akan refleksi. Kita fisik maupun psikis. Nah, wali kelasnya kita refleksi situasi di sekolah gimana. jurusan siapa? Murid menjadi pendendam Pak, efeknya nih. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu udah aja. Yang kedua, mesti membuat rasa bersalah. Masih ininya katanya nih. Hari berikutnya. Naren, Nah, aduh, udah. Pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah itu. Kalau kamu terlambat lagi, Nanti ibu yang sebut bisa ke sekolah. ke sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Apakah kata-kata kita sering juga menggunakan ini? Oh, enggak. Enggak, alhamdulillah. Maaf, Bu. Tunggu sih, Naren. Ini kalau pagi. Susah ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, Itu pada sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Apa? Ini kamu sudah sering terlambat loh. ini mungkin Ibu harus apa? Pak Isep yang sering ini. Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan lupa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Wah ini, Iya. ini akan berikan kesalahan yang sangat besar. Itu udah boleh itu. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, Tenang, cenderung betul. lembut, namun kata-kata Katanya menyalahkan murid. akan membuat murid merasa tidak dimengerti, Nyelekit punya bu, ya. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah nih, yang akan menarik ini ke sini. Coba di sini. Ini posisi teman, menganggap bahwa kita Ini Senin, rasanya nggak Rabu. sama. Ini harus di razia. Harus di razia. Ya sayang. Iya, Bu. Nah, kayak teman ya. Ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu. Nah, ada nggak ya begini? Ada. Marinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu.
Iya. Jadi biar bisa kencang tetap pegangan kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa lah Bu. Guru idaman kayaknya nih. Bukan aksen kamu. Cuma udah nih, ada saja. Terbaik. Ya, Gili. Gili itu. Sudah ada. Suara guru akan ramah. Dan untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta akan TPM. Kalau TPM, nah ini murid akan tergantung pada satu orang aja, pada kita aja nurunnya. aksennya sehingga baik Nanti ada kolaborasi mungkin refleksinya. namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Akrab dengan guru. Identitas yang tercipta akan TPM. Kalau TPM, nah ini murid akan tergantung pada satu orang aja, pada kita aja nurunnya. aksennya sehingga baik Nanti ada kolaborasi mungkin refleksinya. namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi pemantau yang keempat. Harus dirajia. Naren, apa peraturan Dia langsung mengatakan apa peraturan sekolah kita. Sekolah jam 7. Iya, dulu. Sekarang Ini terpaku kulit. jam 9.30. Nah terus Istirahat. dia terpaku pada waktu-waktu. Peraturan-peraturannya sudah tertulis kayaknya. Posisi pemantau mengandalkan Perhitungan data. atau data untuk mengontrol murid. Ini kan peraturan sekolah sudah terlihat di sini. Banyak tuliskan. Waktu masuk sudah ke sekolah ini sudah tertulis. Itulah. Dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah disinilah mungkin Bapak Ibu kita belajar bersama-sama bagaimana memberikan suatu efek yang baik dari apa yang harus kita lakukan. Nah, yang lagi Selamat pagi, Naren. tapi ini habis. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Jadi dikembalikan lagi itu. Saya lupa sama Kita ada komunikasi dulu. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya, pancing-pancing aja kita. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Dia akan memberikan solusi-solusi sendiri untuk memberikan untuk menyelesaikan masalah Kira-kira sendiri. akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Tegas, tetap pada aturan-aturan yang kita lakukan. Maka itu ini akan menyadarkan secara lama gitu ya
melekat. Kalau bisa, Bapak dan Ibu, kalau bisa di posisi ini, kalau kita ke komando juga berusaha, ke teman juga bisa. Asal jangan kita sudah tidak melaksanakan lagi yang 1 dan 2. Pemarah dan apa yang kedua itu boleh ya? Boleh, biar situasi. Lagi emosi. Mati emosi. Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Tidak. Posisi mana yang dapat menunjang mesin listrik mobil? Mungkin inilah dari penelitian yang kuliah ini. Yang berapa tuh? Mahal. Ini tidak mudah ya Bapak Ibu untuk melaksanakan posisi manajer ini. Tapi bisa mungkin bisa bersama-sama, tidak perlu mandiri mereka. semoga penggambaran 5 posisi kontrol Hanya untuk refleksi kita saja. Semuanya juga kita lakukan situasional. Oke, jangan sampai ada nanti anak Pak Agus gitu ya. Iya, anak bagus yang Mas dipakai. Agus siaran terus kayak tadi Iya, kan. anak kita semua. Iya. Baik Bapak Ibu, barangkali ini gambaran-gambaran ini memberikan pencerahan. Mungkin ada yang bisa memberikan satu penguatan dari hasil diskusi kita hari ini, mangga, atau yang bisa menyimpulkan lah sedikit buat diskusi kita, satu kata dua kata-kata dari rekan-rekan. Pak Ajat, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin ada sedikit gambaran, satu patah dua patah kata buat saya. Gambaran apakah sudah melaksanakan kira-kiranya posisi seperti ini pernah dilakukan atau belum gitu? Ya, melihat dari video dari beberapa hari ya, beberapa hal mungkin sudah saya katakan, tapi ketika saya melihat video Pak Hari yang buat tadi, itu menjadi sebagai apa ya, amal ilmu buat saya untuk ketika memperbaiki mungkin dari setiap anak ketika kelas masuk atau misalkan ada kesulitan dalam pembelajaran, itu mungkin menjadi bahan bagi saya juga ketika tadi setelah dijelaskan oleh Pak Hari. Terima kasih Pak Ajat. Ya, itu memang saya pertama sedikit itu luar biasa Pak, perubahannya nggak tahu lah kayak yang lain, tapi luar biasa. Satu orang itu disiplin, sopan, udah beda lagi. Itu baru satu orang. Kalau kita berusaha untuk besoknya satu orang lagi, besoknya satu orang lagi, udah bisa gitu. Itu baru satu orang. Tapi kalau gagal yang satu mungkin tidak cocok gitu. Nggak apa-apa, kita ulang-ulang lagi ke yang lain. Mungkin Pak Agus ada tambahan bentuk perbaikan. Terima kasih banyak ya, jadi memberikan pencerahan khususnya bagi saya, bagi teman-teman juga. Semoga luar biasa materi yang Pak Hari sampaikan tadi, dari mulai budaya positif ya Pak, yang memfokuskan pada waktu belajar Pancasila, kebajikan, terus dilanjutkan membuat keyakinan kelas ya, adanya kesepakatan kelas yang selama ini kita tahu bahwa hal yang ada di satu organisasi atau khususnya di sekolah ya, yang paling kita bingung itu kan peraturan ya, atau tertib apa-apa peraturannya bagaimana, kembali ke peraturan. Nah ini lebih tinggi lagi sepertinya ya, kalau keyakinan kelas itu lebih ke dia meyakini, sadar dengan tanpa adanya paksaan gitu ya. Mungkin kalau dari kelas mungkin ini lebih kelas tinggi lagi ya, keyakinan kelas itu ya. Keyakinan itu hal yang sangat penting, bagaimana kita orang yang beriman memiliki keyakinan gitu kan ya. Seperti itu udah lebih tinggi lagi bukan level ya, levelnya. Terus lanjut tadi ada restitusi ya Pak, luar biasa
itu ilmu yang luar biasa, ilmu baru bagi kami gitu ya. Adanya restitusi selama ini kan kalau menangani siswa seperti apa, ini dengan pendekatan restitusi tadi adanya penggalian informasi apakah itu salah benar, dan solusinya itu ternyata munculnya dari siswanya sendiri ya, bukan kita yang tahu ya, tidak tahu salahnya ini harusnya begini, nggak begitu. Ternyata dari contoh tadi itu lebih kepada kita berdialog, terus menggali informasi dari siswa. Ternyata siswa menyadari sendiri kesalahannya yang bertentangan dengan keyakinan yang dia yakini ya, keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini tadi posisi kontrol juga luar biasa, ada 5 posisi kontrol. Mungkin kelima-limanya kita juga mungkin pernah mencobanya. Kadang-kadang kita dengan siswa menjadi teman gitu ya. Kadang galak juga gitu ya. Betul, Pak. Pada siswa kadang membuat merasa bersalah juga. Mungkin seiring perjalanan mana yang lebih baik kita akan menemukannya sendiri. Walaupun penelitian Budia tadi posisi manajer itu efektif ya untuk mempersiapkan para murid. Mudah-mudahan kita juga nanti ada satu titik di mana menemukan ternyata nyamannya ini. Dan sebagai guru saya juga, bapak juga sudah berpuluh-puluh tahun, saya juga sudah berbelas-belas tahun, ternyata terus mencari mengembangkan bagaimana sih pola strategi untuk pengelolaan kelas itu masih terus berkembang dan terus diperbaiki. Terima kasih, mari atas pencerahannya. Sama selalu penguatan dari Pak Agus diberikan lebih masukannya sangat baik sekali. Mungkin Pak Johan ada satu patah dua patah kata 3 orang. Tahun saya juga sudah berbelas-belas tahun, ternyata terus mencari mengembangkan bagaimana sih pola strategi untuk pengelolaan kelas itu masih terus berkembang dan terus diperbaiki. Terima kasih, mari masukannya pencerahannya. Sama selalu penguatan dari Pak Agus diberikan lebih masukannya sangat baik sekali. Mungkin Pak Johan ada satu patah dua patah kata 3 orang saja ya. Iya Pak. Yang kita hormati yang tadi itu cara manajer yang tapi tidak semua siswa bisa mengerti dengan cara manajer gitu. Mungkin siswa akan lebih paham dari siswa dengan cara menghukum yang poin satu satu. Jadi intinya saya kita untuk menerapkan kelima kontrol tadi kita harus mengenal dulu karakter. Jadi dengan adanya restitusi, adanya restitusi atau adanya dialog kita, jadi kita harus paham dulu bentuknya. Kira-kira kita bisa menggunakan ini cocoknya dengan satu. Terus yang tidak kalah pentingnya, kita tidak akan bisa melakukan pengaturan apa yang meja ya, jika kita selaku guru tidak bisa jadi kalau selama ini kita harus berikan yang betul-betul yang paling berat. Jadi kalau misalkan ada 10 guru, 1 orang sering tidak masuk atau sering terlambat, udah semua yang lainnya juga sama. Jadi lebih kuat karakter yang 1 orang itu yang sering terlambat daripada yang 9 orang, ya kan? Itu kita selalu itu harus bersama mereka bertanggung jawab. Ya, bukannya terima kasih Pak untuk nanti pada ini kita semuanya berusaha mencari solusi yang terbaik, mencari
posisi mana kita melatih anak gitu. Nanti yang mudah-mudahan bisa jadi manajer, bisa pemantau katanya kita dulu lah. Yang ketiga, supaya Pak yang sikap yang ketiga itu tadi sebagai teman gitu. Tapi jangan teman curhat, nantinya nyaman gitu. Dan disebutnya nyaman. Saya ya Pak, saya. Kalau saya nyaman mau gimana lagi? Saya coba saya. Jangan ditambahkan. Itu jangan itu. Ya, mohon maaf Ibu dan Bapak, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf sekali apabila saya terlalu memberikan kata-kata yang terlalu bukan menggurui, tapi memberikan satu diskusi saja. Terima kasih kehadirannya semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengikuti kegiatan yang saya lakukan, bisa mengikuti TGP semuanya gitu. Karena pemahaman yang saya terima tidak semuanya 100% saya terima. Saya sebagai murid CGP kita mungkin 100% saya terima. Beberapa persen yang saya terima itu pemahamannya gitu. Mungkin kalau semuanya ikut, baru kita semua bisa berkolaborasi. Seperti itu. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semuanya.